Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqaw alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut kajian rutin kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai di hadis yang terakhir di bab pertama, babul ikhlas wa ifdhalin niyat. Ikhlas dan menghadirkan niat fi jamil aqwali wal aqwal, di dalam setiap perbuatan dan perkataan, baik yang tersembunyi maupun yang secara terang-terangan. Hadis yang terakhir di bab ini, hadis yang ke-12, cukup panjang, sehingga dari situ terdapat banyak sekali faedah atau pelajaran. Kita review sedikit bahwa hadis ini menceritakan terdapat 3 orang yang hidup di zaman sebelum kerasulan Muhammad SAW. Yang berjalan 3 orang kemudian harus bermalam di sebuah gua kecil di lereng bukit begitu. Qadarullah kemudian menggelundurlah batu besar dari atas bukit, dari atas jabal, dari atas bukit itu, kemudian menimpa pintu gua dan menyumbat. Bertiga ini di dalam gua yang sangat sempit, itu terjebak. Dengan segala cara bertiga tidak bisa membuka batu itu, tidak bisa menyingkirkan batu itu. Padahal suasananya sempit, yang jelas pengap, tertutup gitu. Maka timbul ide di antara ketiganya bahwa mereka menyimpulkan kalian semua, kita semua tidak akan bisa selamat dari kurungan batu ini kecuali masing-masing kalian, masing-masing kita itu berdoa memohon kepada Allah dengan mengutarakan amal soleh masing-masing. Ada ketemu pelajaran tawasul di sini. Nah, pelajaran yang pertama yang kita ambil, tempo hari sudah kita urai sesuai matan atau kalimat-kalimat dalam hadis ini. Lalu orang pertama berdoa dengan mengungkapkan amal soleh yang telah dia punya. Kemudian Allah ijabah doanya, terbuka sedikit, belum bisa dibikin dipakai keluar. Kemudian orang kedua berdoa dengan mengutarakan amal solehnya juga. Kemudian Allah berkenan membuka sedikit lagi, dan tetap belum bisa untuk keluar orang tiga ini. Kemudian orang ketiga berdoa,
barulah batu ini terbuka semuanya dan mereka keluar berjalan dengan melenggang, artinya terbuka sempurna. Nah, dari sini ada beberapa pelajaran yang Februari 3 faedah sudah kita bahas dari setiap kali pertemuan. Yang pertama, ini kasus, ini kejadian berada pada masa dahulu, kata Nabi, masa sebelum kalian. Artinya terdapat banyak pelajaran dari kaum-kaum terdahulu. Ini mengisyaratkan bahwa termasuk isi Al-Quran ini sebagian isinya adalah kisah orang-orang terdahulu, sejak Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya, semuanya diceritakan dalam rangka untuk kita mendapatkan ibrah atau mendapatkan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu, termasuk untuk menguatkan keimanan. Dimana tempoh ada seorang, ya, nanti akan kita ketemu satu hadis, insya Allah di hadis yang ke-40 untuk nanti yang di bab 2. Ada seorang yang datang mengeluh kepada baginda Nabi di awal-awal keislaman, di awal masa mendakwahkan Islam di Makkah. Karena orang ini masuk Islam secara terang-terangan, tidak menyembunyikan diri, kemudian disiksa oleh masyarakatnya, kemudian datang mengadu kepada Nabi. Wahai Nabi, tidakkah engkau mau mendoakan kami, mau meminta pertolongan Allah untuk kami, karena mendapatkan kemudian mendapatkan persekusi, gitu ya, siksaan, sebagaimana Bilal bin Rabah ketika masuk Islam disiksa oleh majikannya. Orang ini datang mengadu kepada Nabi, kemudian Nabi mengingatkan kisah dulu zaman orang sebelum kalian menghadapi siksaan yang sangat pedih dalam rangka mempertahankan keyakinannya. Ada seseorang laki-laki ditimbun badannya sampai ke leher, kemudian kepalanya itu digergaji hingga terbelah menjadi 2. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang terdahulu tidak kurang beratnya di dalam mempertahankan keyakinan. Nah, ini menguatkan bagi sahabat Nabi tadi bahwa kita saat ini belum ada apa-apanya dibanding penderitaan imam-imam terdahulu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bayangkan, coba kita bayangkan sedikit Pak ya. Badan ditimbun sampai ke leher, hanya tinggal kepalanya, kemudian kepalanya gergaji. Gergaji zaman primitif, ya, jangan bayangkan gergaji seperti sekarang, paling 1 menit 2 menit kepala terbelah selesai, sakitnya sebentar. Tapi gergaji zaman itu sebelum ribuan tahun yang lalu, jangankan ribuan tahun yang lalu, masa-masa saya kecil tahun 80-90-an itu di kampung saya itu masih berlaku begitu. Kalau orang mau bangun rumah, kayunya besar Haji, kayu besar itu dinaikkan ke atas, ada tangkongnya gitu, yang geraji 2 orang dari atas ke bawah. Gerajinya ada lengkengan yang besar gitu ya, atas. Di sini ada, di sini ada. Itu zaman sekarang, apalagi ribuan tahun yang lalu, gerajinya lebih manual lagi. Nah, sedangkan geraji yang kita tahu kemarin itu kalau digerajikan kepala itu serah, masya Allah, kayak apa? Sambil terus, ayo masih ngeyel, masih mau meninggalkan agama nenek moyang, teguh mereka, geraji dan serah. Bayangkan itu sakitnya penderitaannya seperti apa. Ini umat-umat terdahulu, Rasul memberikan, dan itu benar, itu bukan hanya dongeng. Karena yang diomongkan oleh Rasul itu berdasarkan informasi wahyu, informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah di antara hikmah kita mengkaji kisah-kisah orang terdahulu adalah menguatkan keimanan kita. Apalagi kita di zaman ini Pak, di Bondo, di Curacuru, berislam itu Masya Allah sangat-sangatlah bebas dan sangat-sangat mudah.
mau sholat berjamaah, mau kegiatan di masjid yang baik-baik, semua tidak ada yang melarang, tidak dihambat, tidak ditakut-takuti. Maka aturan apa lagi? Kalau berbanding dengan para sahabat Nabi ya, sahabat Nabi sedemikian sangat menderitanya menghadapi serangan-serangan orang-orang kaum kafir Quraisy seperti itu, yang pada ujungnya, pada puncaknya Nabi kemudian diharuskan oleh Allah karena situasinya sudah sangat sedemikian tidak memungkinkan, diperintahkan untuk hijrah beberapa kali. Di Madinah itu hijrah terakhir, sebelumnya itu hijrah di Ethiopia, hijrah beberapa kali. Itu menunjukkan bahwa sedemikian berat memegang keyakinan di zaman itu. Kita ini sudah tinggal makan buihnya, tinggal makan buahnya. Berislam sudah sangat-sangat memungkinkan di Indonesia, di sini Bogor khusus di Jawa ini kurang amal. Ini pelajarannya. Hikmah mempelajari kisah orang-orang terdahulu. Maka Nabi dalam hadis ini memberikan contoh. Dulu orang-orang sebelum kalian ada 3 orang yang hidup di zaman sebelum kalian, yaitu tadi ya, jalan kedua dan lain sebagainya. Terus kedua, faedah yang bisa kita ambil yang sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan yang lalu adalah bahwa pensyariatan orang-orang terdahulu itu masih ada yang berlaku di masa Islam. Jadi kategorinya ada 3 ya. Ada pensyariatan orang terdahulu yang tidak diakomodir oleh syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya kalau dalam pernikahan itu bahwa hubungan laki dan perempuan sejak lambat, sejak zaman ada manusia, sejak zaman manusia generasi pertama Nabi Adam dan anak-anaknya, ini mutlak tetap melalui proses pernikahan. Nah, kalau zaman-zaman itu saja syariat pernikahan ditegakkan, masa orang zaman sekarang kumpul tapi tidak nikah, itu kumpul redus, itu kumpul kebu, ya. Itu syariat orang terdahulu yang masih terakomodir sampai sekarang. Cuma memang kaifiahnya atau tata cara pensyariatan itu berbeda. Kalau dulu ya zaman Nabi Adam alaihissalam itu boleh nikah secara pernikahannya tetap diakomodir oleh Islam sekarang, yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, tetapi kaifiahnya kemudian berbeda. Kalau zaman Nabi Adam, setiap lahir itu kembar, dan setiap kembar itu laki perempuan, setiap kembar, setiap lahir itu memang Allah atur sedemikian rupa. Kemudian berkembang ada kisah Habil dan Qabil. Dan antaranya ada kedemikian karena Qabil harus mendapatkan jodoh dari kembarannya Habil yang tidak cantik gitu. Dan kemudian berendek ke kisah-kisah pembunuhan sampai terjadi kisah pembunuhan pertama sejarah umat manusia pada zaman Qabil membunuh Habil. Termasuk syariat pemakaman manusia dibingung setelah Qabil membunuh Habil, ini gimana ayatnya mau diapakan? Kemudian ada burung gagak atau burung apel itu bertarung mati, kemudian lawannya ini dikubur oleh paruhnya, oleh cakarnya. Kemudian terinspirasi, oh kalau itu ini mayat, ini jenazah Habil, saya kubur. Seperti itu. Itu syariat orang terdahulu yang ada yang masih terakomodir, ada yang tidak terakomodir. Ya, jadi dalam konteks kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua ini, bahwa di zaman itu berlakulah syariat berbakti kepada kedua orang tua, di mana salah satu 3 pelaku ini, tiga pelaku sejarah itu, di antara doanya adalah dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu berlaku. Wa akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna billahi wa bil walidayni ihsan
Wadil qurba wal yatama wal masakin wa qul linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah. Pensyariatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Pada kedua orang tidak menyembah selain Allah sejak Nabi Adam, itu berlaku hingga sekarang. Wa bil walidaini ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil qurba, dan kepada sanak kerabat. Wal yatama wal masakin, dan kepada para yatim, pada orang-orang miskin. Wa qul linnasi husna, dan berkata-kata kepada sesama manusia yang baik, yang hasanah, yang baik. Itu syariatan yang masih berlaku sampai sekarang. Terus kemudian berbuat baik pada sesama manusia. Ada yang satunya kemarin ceritanya adalah seorang majikan yang anak buahnya ini tidak mengambil gajinya, tiba-tiba hilang. Setelah itu gajinya ini dikembangkan, menjadilah gajinya ini berlomba-lomba. Hewan ternak, unta, sapi, kambing, sekalian para pekerjanya, para budaknya. Nah, ketika lama dan muncul, kemudian anak buah ini muncul, minta upah yang dulu diambil oleh majikan ini diberikan semuanya. Hewan ternak yang berlomba-lomba itu tadi, dan diambil semua, tidak disisakan sedikit pun. Ini berbuat baik kepada sesama manusia. Persyariatannya masih berlaku hingga hari ini. Bahkan berbuat baik kepada sesama manusia ini merupakan satu bentuk akhlakul karimah yang tingkatannya lebih diutamakan atau lebih tinggi dari peribadatan kepada Allah, ibadah makhluk. Dalam ayat yang tadi itu, setelah memulai wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua, sanak kerabat, yatim, para orang miskin, berbuat baik kepada semua manusia, baru perintahnya wa aqimus sholata wa atuz zakah. Baru kemudian berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ibadah makhluk. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sebaik-baik ibadah kita kepada Allah, serajin-rajinnya kita sholat 5 waktu, berpuasa, ya, kemudian melakukan ibadah yang langsung kepada Allah. Tetapi apabila tidak membuahkan akhlakul karimah, tidak membuahkan adab yang baik kepada orang tua terutama, kedua kepada sanak kerabat, kepada para yatim, kepada orang-orang miskin, kepada segenap manusia, ini tidak memiliki keutamaan. Artinya wajib kita sholat rajin 5 waktu, wajib kita berpuasa, tapi berbuat baik kepada kedua orang tua dan serangkaian dari itu juga tidak kalah wajibnya. Ada yang bilang sholat tapi kok sering mencaci orang, sholat tapi sering rasani orang. Apa kemudian logikanya? Terus kemudian logikanya kalau begitu lebih baik tidak sholat, asalkan tidak merasani orang. Ya tidak, sholatnya tetap wajib, merasani orangnya wajib ditinggalkan. Maka logikanya harus kita pegang, kita sholat saja. Dengan sholat itu mudah-mudahan Allah menolong hati kita untuk tidak suka merasani orang. Ada lagi Bu, berjilbab tapi kok masih gibah, mending yang tidak berjilbab tapi tidak gibah. Itu bukan pilihan yang sepadan. Berjilbablah dengan niat mencari ridho Allah dan niat meminta pertolongan kepada Allah. Semoga dengan menunaikan kewajiban berjilbab itu Allah menolong hati kita, memberi taufik, memberi kekuatan pada jiwa kita untuk tidak mudah bergibah kepada orang lain. Itu cara pikirnya. Jangan lantas kalau belum bisa tidak gibah, lantas tidak pakai duduk. Percuma berjilbab kalau umurnya masih merasani orang.
mending tidak usah berjilbab tapi hatinya dijilbabi. Ini nanti akan ada kriteria di jenis interaksi pertemanan seperti itu. Orang-orang yang punya pemikiran seperti itu wajib kita hindari untuk kita jadikan sohib. Kalau hanya sekedar bertegur sapa tidak apa-apa, tapi kalau sudah berteman, berakrab, bersohib, ini jangan. Nanti ada kriteria 4 kawan yang bisa kita pilih dan kita pilih. Pelajaran ketiga kemarin adalah syariat safar. Ya, jadi setelah pertama mempelajari kisah orang-orang yang dulu mengambil ibrah, kemudian pelajaran kedua dari hadis ini adalah adanya persyariatan zaman terdahulu yang masih bisa berlaku dan tidak bisa berlaku di zaman sekarang. Kita kenali itu banyak hal. Kemudian yang ketiga adalah syariat safar. Di sini diterangkan 3 orang. Nah, syarat minimal setidaknya kalau kita melakukan safar, terutama di wilayah-wilayah yang kita belum kenal, wilayah-wilayah yang mengkhawatirkan. Kalau Bapak Ibu sekalian kalau pergi ke Sumatera, setelah menyeberang ke Merak, Bakauni, lalu kemudian masuk ke Lampung kemana. Kalau belum pernah ke sana, jangan berani-berani jalan sendiri dan apalagi di malam hari. Banyak orang berangkat tidak pulang. Ini syariat safar. Setidaknya tidak sendiri. Setidaknya 2 orang atau yang ideal 3 orang. Karena kalau 1 orang ini masih sangat-sangat sebagaimana satu setan yang berjalan. 2 orang masih terhitung 2 potensi celakanya adalah sebagaimana 2 setan yang sedang berpergian. Kalau sudah 3 orang, ini sudah satu rombongan, bisa untuk saling menjaga, saling menguatkan. Jadi syariatnya kalau safar keluar kota, apalagi di tempat-tempat yang belum kita kenal, ya kalau Bapak Ibu sekalian ke Bondowoso, ke Jember, ke Banyuwangi, Probolinggo, mungkin sudah familiar lah ya, tahu dan itu tidak begitu mengkhawatirkan. Tapi kalau ke tempat yang belum pernah ke sana, belum tahu situasinya, itu jangan sendirian. Apalagi bagi wanita, ini berlaku kekhususan. Seorang wanita dalam urusan berhaji saja, suaminya yang sudah mendaftar jihad fisabilillah ikut Rasulullah, kemudian istrinya mau berhaji, Rasul meng-cancel orang itu. Kamu tidak usah ikut jihad, temani istrimu berhaji, berangkat haji. Urusan haji, urusan yang nyata-nyata ibadah, yang nyata-nyata tanah suci. Apalagi kalau sekedar urusan arisan, sekedar urusan bertandang ke saudara di luar kota, apalagi di luar kota, bagi wanita ini wajib ada yang mendampingi, dan yang mendampingi ini statusnya harus mahram. Mahram itu adalah lawan jenis yang haram dinikahi. Nah, itu ya. Jadi mari tentang gimana Ustaz kalau sepupu, ipar. Ipar ini bagus sekalian ada kaidah khusus al-hamu al-maut. Nabi mengingatkan itu. Al-hamu al-maut. Ipar itu adalah potensi kematian. Bahayanya berada pada tahap kematian. Berapa banyak antara saudara ipar itu terjerumus dalam kemaksiatan karena dia statusnya memang mahram, tetapi mahram sementara. Ketika misalkan seorang punya suami atau punya istri, saudara dari suami atau dari istri ini statusnya ipar, itu mahram sementara. Ketika suami istri ini masih jadi terikat dalam tali pernikahan. Kalau suami istri ini sudah lepas dari tali pernikahan, maka ipar tadi itu sudah bukan mahram. Maka ada istilah turun ranjang, naik ranjang. Maksudnya kalau ada perceraian
apakah bercerai hidup ataupun bercerai mati, kemudian iparnya ini menikahi saudara iparnya, mantan saudara iparnya, ini boleh. Tetapi kalau mertua itu mahram permanen. Jadi meskipun mantan mertua itu tidak boleh dinikahi. Mantan mertua misalkan punya suami atau punya istri, mertua ini suaminya atau istrinya ini meninggal atau cerai, ini selamanya namanya mertua tadi itu tetap mahram, tetap tidak batal wudhu kalau berselingkuhan, tetap. Maka kalau sekarang ada cerita yang sangat viral, ada mertua selingkuh dengan mantu. Ada yang dengar ya? Mas Hussein paling dengar. Ya, ini ya, itu melebihi. Sedangkan sudah meninggal saja pasangan hidupnya itu atau sudah cerai saja, itu tetap haram untuk dinikah, untuk menikah. Nah ini jangankan menikah, jangankan sudah pisah, bahkan sejak sebelum, ceritanya dia, sejak sebelum nikah itu masih tunangan, masih pacaran itu, ternyata menantu mertua ini sudah menjalin hubungan gelap. Maksudnya hubungannya di tempat gelap-gelap. Alhamdulillah, ini satu idrok yang saya kita ambil untuk kehati-hatian kita. Tadi konteksnya adalah al-ham al-maut. Ipar itu hati-hati, jangan dekat-dekat, jangan terlalu nanti kalau masnya nggak bisa ngantar, sampai ngantar ya. Oh iya mbak, siap antar. Ini bahaya, batasi. Bapak ibu yang sudah punya anak yang mati itu, ini warning. Karena Rasulullah itu tidak mengungkapkan satu kalimat tanpa makna. Terkhusus masalah ipar ini harus kita hati-hati. Al-halu al-maut. Ipar ini potensinya adalah potensinya sangat membahayakan. Terlepas bahwa ini anak balik, sudah kan? Setan itu masuk dari semua celah, yang kita bisa perhatikan. Ya, ipar. Ibu, bapak yang sudah punya menantu diingatkan, putra putrinya, anak mantunya, anaknya diingatkan. Rasulullah warning jauh-jauh hari tentang hubungan periparan ini, hati-hati. Kakak ipar, adik ipar, ponakan ipar, semua yang terkait dengan ipar-ipar ini sifatnya kalau dia mahram itu mahram sementara. Ini ya, jadi persyaratan safar, syariat safar bagi laki-laki itu sebaiknya tidak sendiri, apalagi perempuan. Meskipun dari sampai sini, meskipun yang berhati-hatinya itu terhadap saudara ipar sendiri, hati-hati. Itu harus sekalian. Kemudian faedah yang keempat yang malam ini akan kita perbincangkan, walaupun sedikit, insyaallah untuk yang kita bahas kali ini adalah kalau kita lihat dari peristiwa 3 orang tadi itu, 3 orang ini 3 orang yang terkategori orang-orang soleh ya, karena masing-masing punya amalan ekstrim, punya amalan istimewa yang kemudian mampu mengetuk pintu langit, mampu menggetarkan aras, yang mengungkapkan amal solehnya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah kabulkan saat itu juga. Berarti mereka bertiga ini adalah sekelompok orang-orang soleh. Nah, ini menunjukkan bagi kita untuk apabila kita memilih teman itu, pilih teman-teman yang soleh. Teman yang soleh adalah teman-teman yang apabila kita bergaul dengan dia, kita akan mendapat peluang untuk lebih baik. Kemarin sudah kita singgung pertemanan, sebagaimana permisalan pertemanan dengan orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh itu sebagaimana pertemanan kepada seorang penjual minyak wangi dan berteman kepada seorang pandai besi. Kalau kepada penjual minyak wangi, setidaknya kita mendapatkan kemungkinan mendapat minyak wanginya itu gratis.
kita bergaul dengan orang soleh, kita memiliki peluang untuk memperoleh kebaikan secara gratis dari orang soleh itu. Atau kalau tidak, setidaknya kita bisa mendapatkan minyak wangi meskipun harus dengan mengeluarkan sedikit biaya. Allah tidak dikasih, tetapi kita membeli kepada dia. Tentu kalau dia sudah dekat, diberi harga atau diberi harga pokok lah paling tidak. Atau kalaupun beli dengan harga normal, kita sudah punya channel untuk membeli, untuk mendapatkannya dengan mudah. Berteman dengan orang soleh juga demikian. Kita punya banyak koneksi orang-orang soleh. Ketika kita ini anak kita menjadi anak yang baik, kita punya info, informasi di pondoknya di mana, dimensikan di mana, itu teman-teman kita. Kalau di Jember di mana, di kota sana siapa, di kota sini bagaimana, ini berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian kalau tidak mendapatkan gratisan, kalaupun tidak harus mengeluarkan sedikit biaya seperti itu untuk memperoleh kebaikan dari teman, ya setidaknya kita mendapat aromanya. Berteman dengan orang soleh, setidaknya ketika kita mengingat dia, ketika kita memandang dia, atau ketika kita bersama dengan dia, tidak melakukan komunikasi apa-apapun, kita bisa terbangkitkan rasa keakuan kita. Dan waktu itu saya cerita ya, di lampu merah, dia begitu oleh kanan, oleh kiri, ada orang yang menurunkan tempat kami naik sepeda motor, dan tampaknya insya Allah itu orang soleh. Maka saya jadi teringat, dia pasti sudah berpikir, saya kok gak pikir ya, saya tak pikir juga. Minimal itu ya, pergi melintas, lihat anak saya dan pemuda yang insya Allah saya kok belum ngapa-ngapain jam segini, belum sholat saja, nggak diomongin apa sama seperti itu. Itulah ya, jadi berteman dengan orang soleh itu seperti itu. Tapi secara khusus kita ambilkan pelajaran dari para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauzi itu memberikan keterangan bahwa berteman itu ada 4 kriteria. Ini maaf ya Pak, berteman di sini dalam arti teman yang akrab, sohib. Nanti kalau tidak kita kasih pada semacam ini, ada yang salah paham. Oh itu Ustaz kan ngajari milih-milih teman, dan milih-milih teman. Jadi orang asing. Berteman dalam arti memang teman dekat, sahabat, ya bisa untuk curhat, bisa untuk tukar pikiran. Tetapi kalau dalam konteks teman secara umum, siapapun temannya anak kita atau siapapun teman kita, orang-orang yang kita temui, kita wajib berbuat baik, ketemu senyum, menahan diri dari sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman. Itu di pasar ketemu siapa, masuk lift, ya, ketemu orang tidak dikenal, kita berbuat baik, senyum paling tidak. Itu dalam konteks berbuat baik seperti itu pada semua manusia. Tadi ayat 25 husna, dan berkata-kata termasuk bersikap kepada manusia, semua manusia, tidak disebutkan apakah yang kafir atau yang mukmin, semua manusia berbuat baik. Tetapi dalam konteks berteman, bersahabat dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu memberikan batasan-batasan untuk kita bisa memilih dan memilah. Yang pertama, di dalam pelajaran al-mukhalatah atau pertemanan itu ada man mukhalatuhu kal ghidha. Jadi ada teman itu yang kategorinya seperti halnya makanan yang bergizi. Di situ yang kita butuhkan sehari-hari. Kita butuhkan sehari-hari, dan kita tidak bisa lepas dari teman yang semacam itu. Apa harus ketemu terus? Ya. Tetapi jenis teman atau jenis subjek interaksi seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi keilmuan,
orang-orang yang memiliki adab akhlak yang mulia, para ulama atau siapapun. Teman semacam ini kita butuhkan sepanjang hari, sepanjang waktu. Boleh jadi ketemunya cuma kaki, tetapi ketika ketemu kita mendapatkan ilmu dari teman itu atau dari ulama itu, ilmunya kita terapkan sepanjang hari, sepanjang malam. Ini manukhalatatu kal hida. Jadi teman, jenis teman yang semisal, yang perumpamaannya seperti halnya makanan yang bergizi. Bapak Ibu sekalian bisa membekalkan ini kepada putra-putrinya, tentu di lapangan, di masyarakat, di sekolah, di kampus, nanti akan ketemu 4 jenis teman ini. Jadi kita bisa memberi arahan-arahan, di-netting lah teman-teman seperti apa. Jadi teman-teman yang bisa kita ambil ilmunya, yang bisa kita ambil sebagai panutan, teman-teman yang diumpamakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziy sebagai karbohidrat, seperti halnya makanan yang bergizi. Yang kedua, al-mukhalafatu kal dawa, yaitu seseorang, ya, teman yang sebagaimana dia seperti fungsinya seperti obat, dawa, seperti obat. Berarti teman yang semacam ini namanya obat, Pak. Itu hanya kita minum ketika kita butuh. Kalau nggak sakit jangan coba-coba minum obat. Artinya apa? Kita hanya boleh berinteraksi dengan teman yang semacam ini seperlunya. Apa itu? Apakah dokter? Bukan. Tetapi kita butuh apa sih dalam kehidupan sehari-hari ini? Ekonomi. Berarti teman relasi bisnis, teman kerja, teman kantor, teman ketemu di sawah misalkan. Ini kita pertemani sebatas yang kita butuhkan. Dalam arti apabila kita berinteraksi jual beli, ya sudah, jual beli dengan baik, saling memperoleh keuntungan, selesai. Jangan terus-teruskan. Hubungan di kantor, ya sudah selesai di kantor, keterusan terus kemana-mana, masih menjalin interaksi begini kayak gitu. Itu ibarat obat. Kalau sudah overdosis, itu nanti akan malah menjadi penyakit. Dan inilah jenis teman yang ketiga adalah al-mukhalafatu kal dahin. Teman yang seperti pemisalannya adalah seperti penyakit. Kenapa penyakit? Karena overdosis. Yang harusnya cukuplah bergaul seperlunya. Teman sekolah ini sekolah sudah di sekolah. Tapi kalau lantas kemana-mana di luar jam sekolah, di luar jam main, sudah waktunya ibadah, sudah waktunya istirahat, sudah waktunya membantu orang tua, masih terus bulan main. Atau suami sudah teman-teman di kantor sudah pulang, masih terus bikin perkumpulan, nggak sempat pulang, malam sepanjang malam masih terus ngumpul misalkan. Ini overdosis dan ini akan menjadi penyakit. Jadi teman yang sifatnya seperti obat tadi itu kalau dawa, ini kita konsumsi, kita pergauli seperlunya. Kalau keterusan maka jadi daging, jadi penyakit. Ini jenis teman yang ketiga dari. Yang keempat adalah al-mukhalafatu kal kullu, hal kullu. Jadi jenis teman yang nggak ada sisi baik-baiknya sama sekali. Ini seperti racun, ya, seperti racun. Jadi teman yang memang nggak ada sisi positifnya sekali, nggak ada sama sekali sisi positifnya yang bisa diambil. Kadang anak kita itu sering pakai itu, sudah tahu temannya ini sudah jauh dari ibadah, jauh dari nilai-nilai iman, tapi karena loyalitas atau atas nama apa ya, atas nama toleransi atau apa ya, itu maka dengan terpaksa mengumpuli, akhirnya minum, ya awal-awalnya nggak ikut minum,
tapi demi pertemanan ya, demi pertemanan akhirnya inilah teman yang harus kita jauhi, tidak ada sisi positifnya sama sekali, harus kita jauhi betul, karena bisa membahayakan. Namanya racun itu pada akhirnya akan membunuh, Nah, secara umum inilah Ibnu Qayyim al-Jauzi itu memberikan 4 klasifikasi pertemanan. Rasulullah SAW memberikan gambaran tadi 3 orang yang terjebak di dalam perbuatan itu adalah ketiga-tiganya orang soleh, ketiga-tiganya orang yang memiliki ilmu dan amalan utama yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sendiri, ya, mungkin sebagai orang tua atau sebagai anak, kita bisa mewasiatkan ini, mengarahkan ini jadi bahan pengarahan buat anak kita. Apalagi Pak Guru saya ini misalkan terhadap anak-anak murid, yang mungkin tidak perlu terlalu detail, tapi nilai-nilai seperti ini dengan gaya bahasa, dengan perumpamaan yang mudah dipahami murid-murid bisa diberikan ilustrasi. Berteman itu ini, ada yang seperti ini, kepada anak-anak kita juga demikian, berteman kepada kita. Apakah yang sudah tua ini terbebas dari itu? Tidak. Saya sebelumnya hidup di satu lingkungan yang di lingkungan itu ya itu tadi sebab itu mau ngumpul bagaimana, nggak ngumpul bagaimana. Jadi kalau kita bisa pindah hijrah, karena kemarin kita tentang hijrah, salah satu kewajiban hijrah itu adalah apabila di satu lingkungan itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan Islam dengan baik, apalagi sudah ada gangguan-gangguan yang wajib hijrah. Maka dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, para keluarga awal muda ini ya, jadi kalau misalkan nanti beli tanah mau bikin rumah, cek dulu lingkungan memungkinkan nggak bagi pertumbuhan akidah kita dan hubungan kita di situ. Kalau misalkan nggak, cari yang memungkinkan. Bapak Ibu sekalian, ini faedah keempat dari pelajaran hadis ke-12 Riyadhus Shalihin bab ikhlas pada kemuliaan ini. Nanti pekan yang akan datang, insya Allah yang terakhir, pelajaran yang terakhir, pelajaran yang kelima dari hadis yang cukup panjang ini kita bahas. Sambil menunggu Isa, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada sekalian, ibu-ibu. Jadi sempat menyinggung bapak barangkali itu yang mau tanya-tanya, monggo. Atau para monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya tanyakan tentang perjalanan sendiri. Ada bisa seseorang dalam perjalanan itu tidak pernah membawa teman atau perjalanan sendirian, karena perjalanan itu belum pernah ditempuh. Apakah dia itu menanggung dosa? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi di sini bukan dalam konteks dosa atau tidak bisa, tetapi dalam konteks keamanan. Tetapi begini, sebuah syariatan, anjuran atau himbauan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang tadi itu berangkat safar tidak sendirian atau semuanya, minum madu, ada sauda, memakai siwak, terlepas dari fungsi-fungsi organik, terlepas dari fungsi keselamatan, fungsi kesehatan, ketika kita menjalaninya ini berniat mengikuti sunnah atau itba Nabi, mutaba'ah, mengikuti dawuhnya baginda Nabi, itu sudah satu kebaikan, ya, kebaikan utama. Nah, jadi makanya disyariatkan dalam safar tidak sendirian. Nah, tetapi kemudian kita berangkat sendiri karena memang situ. Dan tetapi ini dicek dulu ya, berangkatnya sendiri ini dengan niat, makanya kan di sini urusan niat, dengan niat menyelisihi dawuhnya Kanjeng Nabi, atau memang karena kondisi yang terpaksa harus sendiri. Maka di sinilah akan jatuh
hukum itu akan jatuh di situ. Kalau niatnya sudah menyelisihi, maka di situ haram, maka ada dosa. Tetapi kalau sendirian tadi itu kalau memang kondisinya memang mengharuskan sendiri, tempatnya sudah kita familiar, atau memang sudah sama sekali tidak ada yang bisa diajak untuk bareng-bareng sendiri, tetapi tetap meyakini bahwa safar tidak sendiri itu adalah lebih baik. Ini masih tidak dosa. Seperti orang sholat, Ustaz, orang yang nggak sholat itu apa langsung pasti kafir? Ya kita lihat dulu. Kalau dia tidak sholatnya ini karena dia malas, tetapi masih mengakui bahwa syariat sholat itu adalah wajib, maka dia tidak kafir. Dia hanya terjatuh pada dosa fasik, Tetapi tidak sholatnya itu dia mengingkari kewajiban perintah sholat, maka dia kafir. Sama dengan safar sendirian. Rasul sudah memberikan gambaran-gambaran anjuran-anjuran seperti itu, tetapi kita juga berangkat sendiri. Maka yang kita lihat adalah niatnya. Kalau niatnya ini tidak menyelisihi, ya Allah, sebenarnya anjuran Nabi harus tidak sendiri, tapi karena ini terpaksa dan memungkinkan untuk sendiri, ya saya berangkat sendiri. Tetapi meyakini bahwa anjuran Nabi itu yang terbaik, ini masih tidak bisa. Tapi kalau sudah berniat menyelisihi syariat, itu yang bisa. Nanti dia pasnya. Jadi tidak otomatis dosa. Dia dulu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada di telapak kaki ibu, tapi benar umpamanya ibu kandung selingkuh dengan suami, apa itu tetap sudah di telapak kaki ibu? Sudah kalau ada di telapak kaki ibu, tapi ibu kandung selingkuh dengan suami, apa itu tetap di telapak kaki ibu? Itu ya Bu. Al-Jannah itu tahta adami ummah. Jadi surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kita bisa ambil permisalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim diutus sebagai rasul pembawa ketauhidan, sehingga dikenal sebagai bapak tauhid sampai hari ini, Khalilullah, yang kekasih Allah. Tetapi Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kenyataan bapaknya Azar, justru dia penentang utama dan tokoh antagonis utama yang menjadi lawan risalah yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya dia menjadi lawan yang sangat utama. Toh demikian dulu, Nabiullah Ibrahim tetap tunduk pada perintah Allah untuk wabil walidaini ihsan, terhadap kedua orang tua berbuat baik. Kalaupun tidak setuju dengan perilakunya, dengan kekufurannya, dengan kefasikannya, dengan kemusyrikannya, itu urusan lain. Tetapi secara manusianya tetap harus berbuat baik. Maka apabila dikonversi atau diterjemahkan dalam kasus tadi itu, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi apabila terdapat kenyataan ibunya ternyata selingkuh dengan suaminya, apakah masih surga ada di bawah telapak kaki ibu? Jawabannya masih. Jadi kewajiban anak tetap hormat, tetap berbuat baik, tetap berkata apa yang baik kepada ibunya yang tadi selingkuh tadi itu. Adapun ibunya punya dosa sebesar gunung, sebesar itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam kurang apa? Kemusyrikan itu adalah dosa yang tidak terpikirkan, tidak ada dosa yang lebih besar dari dosa syirik. Kalau dosa selingkuh misalkan, asalkan dia masih meyakini selingkuh itu haram, masih meyakini bahwa perbuatannya perbuatan dosa, dia masih berkesempatan untuk bertaubat. Ini kelasnya tidak ada apa-apanya dengan dosa kesyirikan asal bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi toh demikian Allah masih tetap memerintahkan anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Berat sekali ya, berat. Anak tidak cak-caki ibunya, itu berat. Karena wilayah
dirinya diinjak-injak seperti itu. Ya, wilayah harkat martabatnya keinjaknya seperti itu. Maka disitulah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berat-beratan, ya kalau diukur dengan beratnya seperti apa, sangat berat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dakwah disalahkan untuk membawa agama tauhid, ternyata orang terdekatnya sendiri yang mengkhianati bahkan menghalangi sedemikian rupa. Di sisi lain Allah memerintahkan harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Berat. Nah, mungkin terasa sangat berat dalam hal selingkuh tadi itu karena ibu saja. Ya, karena ibu yang sangat berat, tidak hatinya tidak kurang sambung kepada Allah sehingga tidak bisa melihat sesuatu secara jernih. Ya, jernihnya bagaimana? Ya tadi dosa ibunya urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suaminya sudah khusus cerai, harus cerai. Tetapi dalam konteks menghormati ibu tetap harus tahan diri untuk tidak memaki-maki ibu, tahan diri, menyingkir atau tidak usah ketemu sementara seperti itu. Itu caranya. Jadi orang tua itu saya mengajarkan pada keluarga saya, istri saya, anak saya. Kalau ada anak sampai sampai bentrok kepada orang tua, kalau ada anak sampai bentrok kepada orang tua, cipik minimalnya beradu mulut, cak-bocakan, sampai besarnya itu antem-anteman atau caruk, gitu ya. Itu tidak dilihat siapa yang salah, tidak dilihat apa masalahnya, tapi langsung vonisnya anak yang bersalah. Jadi kita betul-betul berhati-hati. Kita semakin gede, semakin dewasa, orang tua kita semakin sepuh, semakin aneh-aneh tingkahnya, semakin gagal kayak iya. Itulah cobaan kita sebagai anak. Maka kita harus bagaimanapun harus kita kelola hati kita untuk menghindari perang mulut minimalnya atau bahkan perang fisik. Karena kalau itu terjadi, yang salah sudah langsung anaknya. Kenapa kita bisa berbakti berbuat baik pada orang tua? Salah pada orang tuanya, mungkin salah pada Allah untuk mengikuti syariat waliullah yang bisa. Berat itu memang berat. Kita semua banyak tak berdoa kepada Allah untuk anak-anak. Kita semua punya orang tua. Rumusnya orang tua semakin tua semakin kita harus punya kesiapan untuk ngomong. Kemudian kita akhiri lanjutkan pertemuan yang atas. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.